Dulu lo harus beli kamera mahal buat bikin video 4K. Sekarang, HP lo aja bisa ngelakuin hal yang sama, bahkan lebih praktis. Balik lagi bareng gua Mas Joe, si tukang racun gadget yang bakal kasih tahu 7 HP dengan kamera 4K terbaik. Siapin ide konten lo karena abis ini lo bakal pengen langsung ngonten. 1. Nubia Focus 2 5G, raja video 4K di harga 2 jutaan. Nubia kembali ngebut di kelas murah lewat Focus 2 5G, HP yang benar-benar dirancang buat kamu yang doyan bikin video dan konten. Harganya terjangkau tapi fiturnya luar biasa buat segmen entry. Desainnya ramping, bodinya cuma sekitar 7,9 mm dengan frame elegan yang berasa premium di tangan. Kamera 108 megapiksel dengan rekaman 4K beneran bukan gimmick. Sensor utamanya 108 megapiksel dilengkapi AI dan EIS untuk hasil stabil. Yang menarik, Nubia Focus 2 bisa rekam video 4K 30 fps dengan detail tajam dan warna akurat. Jarang banget di HP 2 jutaan. Fokus cepat, transisi smooth, dan tone warnanya nggak lebay. Cocok buat vlogger atau content creator pemula. Kamera depannya 16 megapiksel juga bisa hasilkan video jernih untuk vlog harian atau meeting online. Performa, Unisoc T760 nanometer efisien dan kencang. Chipset Unisoc T760 berbasis 6 nanometer ini hemat daya tapi tetap gesit. Dipadu RAM 8 GB bisa ditambah virtual hingga 20 GB dan storage 256 GB, performanya stabil buat edit video ringan atau gaming casual. Main MLBB lancar di 60 fps dan performa multitasking juga nggak tersendat. Layar undesign, cerah dan halus di 120 Hz. Layarnya 6,7 inci IPS LCD dengan refresh rate 120 Hz dan kecerahan sampai 1000 nits. Respon sentuh cepat, warna cukup hidup, dan enak buat konsumsi konten atau edit klip langsung di HP. Baterai dan fitur, siap maraton konten. Baterai 5000 mAh awet dipakai seharian penuh, plus pengisian cepat 33 Watt yang ngisi penuh dalam waktu singkat. Ada fitur AI seperti AI Sport Snapshot buat motret objek bergerak, dan AI Magic Photos untuk efek kreatif di gambar. Kekurangan, belum ada kamera ultrawide, hasil malam agak soft, dan layar masih HD+, bukan Full HD+. Tapi buat HP dengan video 4K, kamera 108 megapiksel, dan performa solid, kompromi ini masih bisa dimaklumi. Kesimpulan, Nubia Focus 2 5G ini kelas 2 jutaan dengan rekaman 4K-nya tajam, stabil, dan layak jadi pilihan utama buat kamu yang butuh HP murah tapi pengen hasil video profesional. Dua, Tecnocamen 40 Pro 5G, raja kamera dan video 4K di kelas 3 jutaan. Desainnya futuristik dengan finishing metalik, bodi tipis, dan layar melengkung yang berasa flagship. Tapi yang paling gila, HP ini ngasih kualitas video dan foto yang nyenggol level 6 jutaan ke atas. Kamera, pakai sensor Sony IMX890 50 megapiksel dengan dukungan OIS dan EIS. Hasil foto natural, tajam, dan punya dynamic range yang luas. Tapi yang bikin beda adalah kemampuan rekam video 4K 30 fps dengan kestabilan tinggi dan detail kaya. Cocok buat konten sinematik atau vlog harian. Kamera depannya 50 megapiksel juga bisa rekam video 2K. Hasilnya bening banget, cocok buat konten creator TikTok atau YouTube. Performa, Dimensity 7300 Ultimate ini ngebut dan efisien. Performanya mantap buat gaming dan editing video. Main MLBB bisa 90 fps stabil, Genshin Impact di medium setting jalan mulus di kisaran 40-an. RAM 8 GB bisa ditambah virtual hingga 16 GB, dan penyimpanan 256 GB lega buat nyimpen footage 4K. Suhu juga adem berkat sistem pendinginan yang efektif. Layar dan desain, layarnya 6,7 inci AMOLED curve 144 Hz bikin pengalaman nonton dan edit video 4K terasa super smooth. Warna hidup, kontras tinggi, dan brightness sampai 1300 nits bikin tetap jelas di luar ruangan. Desainnya tipis cuma 170 gram dan sudah bersertifikat IP68 atau IP69, tahan air dan debu. Fitur tambahan ada speaker stereo high-res audio, fingerprint di layar, IR blaster, dan LED notifikasi unik di bodi belakang. Fast charging 45 watt udah masuk paket pembelian. Semua fitur ini bikin Camon 40 Pro terasa jauh di atas kelas harganya. Kekurangan, rekaman video 4K kadang masih muncul sedikit jitter saat panning cepat, dan frame plastiknya bikin feel genggam gak sepremium metal. Tapi dengan semua fitur yang dibawa, kekurangan ini gampang dimaafkan. Kesimpulan, ini HP yang bisa diajak serius bikin video 4K. Hasilnya stabil, tajam, dan realistis. Dengan harga 3 jutaan, performa kencang, layar mewah, dan fitur segudang, Tiga, Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, si flagship murah dengan video 4K super stabil. Ini HP wajib masuk daftar.
Dari build quality sampai kemampuan kameranya, semuanya terkesan niat banget. Desain kaca melengkungnya elegan dan pas digenggam, rasanya benar-benar mewah, nggak kalah dari HP 10 jutaan. Kamera. Sensor utamanya 200 megapiksel dengan OIS, hasil fotonya detail banget bahkan saat di zoom 3 kali masih jelas tanpa pecah. Yang lebih keren, kemampuan rekam video 4K 30 fps-nya stabil banget berkat kombinasi OIS dan Gyro EIS. Warna video natural, minim noise, dan cocok buat konten travel atau cinematic outdoor. Kamera ultrawide-nya 8 megapiksel juga cukup solid buat capture landscape. Dan kamera depan 16 megapikselnya juga bisa rekam video Full HD dengan kualitas yang jernih. Performa. Chipset MediaTek Dimensity 7200 Ultra 4 nanometer ini salah satu terbaik di kelas menengah. Editing video 4K di CapCut atau VN lancar, tanpa drop frame. Main game berat kayak PUBG atau Honkai Star Rail juga stabil dan gak gampang panas. Cuma sayangnya nggak ada slot microSD, jadi harus bijak ngatur penyimpanan kalau sering bikin konten 4K. Layar dan desain. Layarnya 6,7 inci AMOLED resolusi 1.5K dengan refresh rate 120Hz, brightness 1800 nits, dan color accuracy tinggi. Dipakai nonton video 4K terasa tajam dan imersif banget. Desainnya elegan dengan kaca depan belakang dan frame metal plus sertifikasi IP68 bikin makin solid. Fitur tambahan, speaker stereo dengan high-res audio, fingerprint di layar, MFC dan 5G dual mode. Baterainya 5000 mAh tahan lama walau sering rekam video. Konektivitas lengkap, 5G, Wi-Fi 6, dan Bluetooth 5.2. Kekurangan, bodi agak berat di kisaran 200 gram, nggak ada slot microSD, dan saat merekam 4K lama-lama suhu bisa naik sedikit di bagian belakang. Tapi performa dan hasil videonya tetap stabil tanpa penurunan kualitas yang signifikan. Kesimpulan, Redmi Note 13 Pro 5G ini layak disebut flagship killer sejati. Realme 12 Pro 5G, si jago zoom dengan video 4K super stabil. Nggak cuma fotonya tajam, tapi kemampuan rekam video 4K-nya tuh luar biasa stabil dan sinematik banget. Kamera, 3 kameranya semuanya berfungsi maksimal. 50 megapiksel utama pakai sensor Sony IMX890 dengan OIS, 64 megapiksel telefoto periskop dengan 3 kali optical zoom plus 120 kali digital zoom, dan 8 megapiksel ultrawide buat tangkapan luas. Hasil videonya 4K 30 fps dengan stabilisasi gyro EIS yang super halus, cocok banget buat vlogging sambil jalan. Dynamic range-nya luas, tone warnanya natural tapi tetap punchy, dan low light-nya pun masih aman banget. Yang doyan cinematic content bisa mainin zoom-nya biar dapat efek dramatik kayak film. Kamera depan 32 megapiksel juga nggak kalah tajam, bisa rekam sampai 1080p dengan skin tone yang natural dan fokus cepat. Performa, chipset Snapdragon 7000S Gen 2 ini ngebut dan efisien. Ngedit video 4K di CapCut nggak lag sama sekali dan renderingnya cepet banget. Main Genshin Impact lancar di setting medium bahkan stabil di 50-an fps. RAM 12GB dan penyimpanan 256GB UFS 3.1 bikin semua proses terasa ngebut. Plus sistem pendinginan VC 3D bikin suhu tetap adem. Layar dan desain. Layarnya 6,7 inci OLED curve dengan refresh rate 120Hz, resolusi Full HD+, dan 100% DCI Tricolor Gamut. Dipakai nonton video 4K terasa tajam dan imersif banget. Desain belakangnya yang mirip Jamuwa bikin HB ini tampil beda, klasik tapi tetap modern. Fitur tambahan, speaker stereo high-res audio, sidik jari di bawah layar, sertifikasi IP65 dan fast charging 67W Super Fog. Baterai 5000 mAh tahan lama walau sering rekam video. Konektivitas lengkap 5G, Wi-Fi 6, dan Bluetooth 5.2. Kekurangan, tidak ada slot microSD, jadi pastikan pilih varian 512GB biar lega buat file 4K. Selain itu, getaran haptiknya masih terasa agak soft dibanding flagship Samsung atau Xiaomi. Tapi dengan semua fitur yang dibawa, kekurangan ini gampang dimaafkan. Kesimpulan, Realme 12 Pro 5G ini all-rounder sejati buat lo yang pengen kamera periskop, performa ngebut, dan hasil video 4K yang stabil abis. Vivo V30e, si ahli portrait dengan video 4K yang halus dan glowing. Vivo V30e jadi bukti kalau handphone mid-range pun bisa tampil elegan sekaligus powerful buat rekam video 4K. Kamera, sensor utamanya pakai Sony IMX882 50 megapiksel yang dikenal punya hasil natural dengan warna kulit halus tapi tetap tajam. Ada juga 8 megapiksel ultra wide buat tangkapan pemandangan atau group shot. Video bisa direkam sampai 4K 30 fps lengkap dengan stabilisasi EIS yang bikin hasilnya mulus banget buat jalan atau handheld shooting. Tone warnanya khas Vivo, agak warm dan glowing, cocok buat konten wajah atau vlog lifestyle. Kamera depannya juga 32 megapiksel, bisa rekam 1080p at 30 fps dengan hasil yang bersih dan fokus cepat banget.
Performa, pakai chipset Snapdragon 6 Gen 1, performanya solid buat multitasking, ngedit video 4K ringan, sampai main game. RAM 8GB plus extended RAM bikin performa makin smooth. Buat rendering video 4K nggak terasa lambat, walau nggak secepat Snapdragon 7S Gen 2. Layar dan desain, layarnya 6,68 inci AMOLED curve dengan refresh rate 120Hz, resolusi Full HD+, dan kecerahan 1300 nit. Warna akurat, cocok buat ngedit footage langsung dari HP. Bodinya super tipis, cuma 7,7 mm, salah satu yang paling ramping di kelasnya. Baterai dan fitur tambahan, baterai 5500 mAh, besar banget untuk HP setipis ini. Didukung fast charging 44 watt, bisa isi penuh dalam waktu sekitar 1 jaman. Ada juga sertifikasi IP64, NFC, dan speaker high-res audio. Kekurangan? Nggak ada kamera telefoto, jadi buat zoom jauh agar kurang. Selain itu, belum ada stereo speaker, hanya mono. Kesimpulan, Vivo V30i cocok buat yang pengen hasil video 4K natural, skin tone mulus, dan tampilan elegan. Performanya cukup kuat buat konten kreator ringan dan lifestyle vlogger. Samsung Galaxy A36 5G, si stabilizer profesional dengan video 4K super rapi. Samsung Galaxy A36 5G ini nggak bisa diremehin. Meski bukan flagship, hasil videonya tuh terasa premium banget. Khas Samsung, stabil, tajam, dan punya warna realistis. Kamera, pakai sensor 50 megapiksel OIS plus 8 megapiksel ultrawide plus 5 megapiksel makro. Dan semua kameranya beneran kepake. Video 4K-nya super stabil berkat kombinasi OIS dan EIS. Transisi antar pencahayaan juga mulus, cocok buat vlogging outdoor. Kamera depan 12 megapiksel juga bisa rekam 4K at 30 fps, jarang banget di kelasnya. Performa, stabil dan efisien. Chipset Snapdragon 6 Gen 3 ini nggak terlalu ngebut kayak Snapdragon 7 series, tapi performanya stabil dan adem banget. Buat rekam atau edit video 4K, hasilnya konsisten tanpa drop frame. RAM 12GB dengan penyimpanan 256GB, UFS 2.2 bikin proses baca tulis cepat, dan Samsung One UI bikin workflow kreator makin nyaman. Layar dan desain. Layar 6,7 inci Super AMOLED 120Hz, resolusi Full HD+. Kecerahan tembus 1900 nit, gak masalah dipakai syuting di luar ruangan. Desainnya simple tapi premium dengan frame aluminium dan bodi kaca. Fitur tambahan, ada sertifikasi IP67, speaker stereo Dolby Atmos, dan dukungan perekaman HDR10+. Baterai 5000 mAh plus fast charging 45 watt yang aman buat kerja panjang. Kekurangannya, nggak ada charger dalam box khas Samsung. Kesimpulan, Samsung Galaxy A36 5G ini adalah pilihan paling aman dan profesional buat lo yang fokus di kualitas video 4K. Warna natural, stabilisasi top, dan hasil rekamannya bisa langsung naik tanpa banyak koreksi. Redmi Note 14 Pro 5G, raja 4K di kelas menengah. Ini seri yang bikin standar baru di kelas menengah. Handphone ini bukan cuma kencang dan stylish, tapi juga punya kemampuan rekam video 4K yang bikin banyak pesaing ciut. Kamera, pakai sensor besar 200 megapiksel, lengkap dengan OIS, hasil videonya detail, jernih, dan dynamic range-nya luas banget. Buat lo yang suka ambil video jalanan, traveling, atau cinematic shot, hasilnya halus dan tetap stabil, bahkan di handheld. Mode 4K at 30 fps-nya juga punya fokus cepat, sementara untuk selfie, kamera depan 20 megapiksel bisa rekam 1080p at 60 fps, cocok buat vlog 2 arah. Selain itu, ada juga zoom lossless 2 hingga 4 kali yang nggak bikin detail anjlok dan fitur AI Scene Detection yang bantu hasilkan warna lebih hidup. Performa, pakai chipset Dimensity 7300 Ultra yang sama kayak Redmi Note 13 Pro Plus, tapi disetel lebih efisien dan adem. Performanya stabil buat rekam dan edit video 4K tanpa drop frame. RAM 12GB dan penyimpanan 512GB, storage UFS 2.2 emang bukan yang paling cepat di kelasnya, tapi cukup kencang buat konten kreator mobile. Layar dan desain, layarnya 6,6 inci AMOLED curve dengan resolusi 1.5K dan refresh rate 120Hz, gambar tajam, warna hidup, dan super smooth. Udah dilindungi Gorilla Glass Victus 2 dan mendukung Wet Touch, tetap responsif walau jari basah.
Baterai dan fitur tambahan, kapasitas 5110 mAh plus fast charging 45 watt. Isi daya 30% cuma sekitar 25 menitan. Cukup buat lanjut syuting seharian. Ada IP67, speaker stereo high-res audio, NFC, dan sidik jari di layar. Kekurangan, belum pakai storage UFS 3.1 seperti pesaingnya. Dan belum ada kamera telefoto, cuma digital zoom dari sensor utama. Kesimpulan, Redmi Note 14 Pro 5G ini beneran yang raja 4K di kelas menengah. Dengan kamera 200 megapiksel, layar 1.5K, dan build premium. Udah tuh ya cuy ya, sekarang lu punya 7 opsi handphone yang bisa rekam 4K, hasilnya bening, warnanya mantul, dan budget tetap aman. Kalau lo ngerasa video ini ngebantu, tinggalin like, subscribe, dan tulis di komentar handphone mana yang paling pengen lo beli. Sampai jumpa di video selanjutnya, keep konten, keep keren, dan keep irit.